Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Kita masih melihat dari Amsal, saudaraku. Saya percaya setiap hari kita akan dikuatkan lewat firman Tuhan. Dan saya pun tiap kali membaca firman Tuhan selalu mendapat rema yang baru, bahwa diri kita perlu berkaca dari firman Tuhan. Dan hari ini saya mengajak kepada semua sahabat-sahabat saya melihat Amsal pasal 18 ayat yang kedua, 3, dan juga yang keempat. Semoga ayat ini menjadi kekuatan buat kita untuk berpijak melewati waktu demi waktu. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan celah disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Wow, firman Tuhan jelas sekali berkata kepada kita bagaimana orang yang bebal. Siapa orang bebal? Sudah dikasih pengertian, sudah mendapat didikan, mendapat arahan, tetap saja tidak ada perubahan. Itulah orang yang bebal, saudaraku. Sudah dinasehati, sudah dikasih tahu cara yang baik, metode yang baik, tapi tetap saja kembali kepada hal-hal yang lalu, hal-hal yang lama, dan tidak ada perubahan. Itulah kebebalan. Siapapun kita bisa bebal, mau orang putih, orang hitam, kaya, miskin, tua, muda, kita juga bisa dikategorikan menjadi orang yang bebal kalau kita tidak punya peningkatan pengertian di dalam Tuhan. Kalau kita tetap berpegang kepada prinsip-prinsip kita yang kita menganggap diri kita paling benar, lalu kita nggak kembali kepada firman, kita orang yang bebal. Orang bebal tidak suka dengan pengertian. Sekalipun ada firman yang tajam yang kita baca, kita renungkan, lalu juga ada pengkhotbah yang luar biasa yang memotivasi hidup kita dari firman Allah, tetap saja kita tidak ada perubahan. Dia hanya suka membeberkan, kita bilang apa? Isi hatinya, keluhan, dan seterusnya. Aku. Stop, saudaraku. Hari ini kita mulai berhenti jadi orang yang bebal, tapi jadilah orang yang arif. Karena dengan kearifan itu membuka pengertian kita, membuka paradigma kita, dan tentu hikmat Tuhan itu akan semakin real, nyata bagi setiap kita. Tentu ketika ada kefasikan datang juga penghinaan, dan juga ada celah disertai dengan cemooh. Ini sangat berbahaya. Lebih ekstrim lagi ketika kita tinggal dalam kefasikan. Karena apa? Berangkat dari kita tidak ada pola pikir yang mau berubah. Di sana seringkali mulut kita menghina, seringkali kita mencela, dan seringkali mulut kita mencemooh. Kita suka menghina orang lain, menyimpulkan orang lain, dan menjadi hakim buat sesama kita. Kenapa kita tenggelam dalam area-area seperti itu? Karena kita tinggal dalam kebebalan. Perkataan mulut orang yang kasar, perkataannya tidak ada kasih, perkataannya selalu menyudutkan, dan seterusnya. Alkitab berkata bahwa perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir, saudaraku. Kiranya hikmat Tuhan itu mengalir bagi setiap kita. Hikmat Tuhan itu memenuhi alam pikiran kita, sehingga kita dewasa, bukan hanya umur, tapi tingkat pengertian kita pun semakin dewasa. Harusnya orang semakin dewasa, usia bertambah, dia bisa menjadi teladan, dia menjadi panutan, dia menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ada sebuah peningkatan yang dapat dihasilkan karena kita sementara dalam pertumbuhan. Tapi orang bebal sulit sekali mengalami sebuah pertumbuhan. Sekalipun Anda tua, kalau kita bebal, kita akan berkutik dalam seperti itu saja. Tidak ada pergerakan, tidak ada pertumbuhan. Saya berdoa supaya setiap Anda bisa mendengarkan firman Allah ini. Tuhan bukakan mata rohani kita. Biarlah kita menjadi orang yang arif, bukan menjadi orang yang bebal. Karena Tuhan akan memakai, mengurapi orang-orang yang punya hikmat, berakal budi, dan menaruh pengertian Tuhan lebih dalam lagi bagi setiap kita. Bapakku dalam surga, terima kasih buat waktu-waktu di mana kami bisa merenungkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu kebenaran, firman-Mu yang memberikan pengertian kepada kami. Kami tidak mau tinggal dalam kebebalan, kami tidak mau tinggal dalam kesombongan, keangkuhan hidup kami, tapi kami mau merendahkan hati kami seperti Yesus. Dan kiranya kasih karunia-Mu yang besar berlimpah-limpah bagi setiap kami, Tuhan. Setiap waktu kami selalu menarik kuasa-Mu hadir dalam hidup kami, sehingga ada sebuah perubahan yang kami alami dari waktu ke waktu. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat firman dan kebenaran-Mu di dalam berkat nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami berdoa, amin.